teman-teman semua, selamat datang di channel Browns Travel. Kali ini saya membuat video format yang berbeda. Kalau sebelumnya lebih ke plan spotting dan traveling ya, dan trip report tentunya. Kali ini saya membuat format yang berbeda, yaitu saya akan menanyakan tentang perjalanan teman-teman baik saya selama traveling dari berbagai profesi. Nah, kita akan tanya-tanya tentang pengalamannya selama traveling di satu tempat dan tips-tips apa yang mereka bisa bagi ke kita semua. Nah, video pertama ada seorang cewek, teman baik saya dari SMP. Beliau akan menceritakan tentang travelingnya, khususnya sebagai traveler cewek dan traveling dia ke Hong Kong. Nah, cerita apa saja yang bisa dibagikan oleh teman saya ini? Mari kita temui orangnya sekarang. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya Bruce Travel. Kali ini kita kedatangan tamu traveler cewek, teman lama saya sejak SMP. Nama beliau adalah Debbie Nadia Putri. Beliau juga traveling kayak teman-teman. Inilah teman-teman, teman saya Debbie akan sharing tentang travel experience-nya. Kita akan ulik upas lebih dalam ya. Kita akan tanya tentang perjalanan beliau selama traveling itu sebagai traveling cewek. Jadi buat teman-teman subscriber yang cewek bisa tahu, bisa diambil tipsnya. Nanti kita tanya tentang gimana travelingnya selama ini, ya apa aja yang dilakukan, apa aja yang bisa di-sharing, nanti bisa teman-teman saksikan. Apa kabar Mbak Debbie? Halo, kabar baik, Sandi. Apa sibuk nih? Sibuk kerja? Selain kerja apa sibuknya? Sekarang sih sibuk kerja aja ya. Kemarin kan baru selesai, aku baru selesai Hmm. wisuda S2 Hmm. tuh bulan Februari. Jadi Hmm. sekarang sih kesibukannya cuman kerja sama menunggu pandemi ini berakhir supaya bisa jalan-jalan lagi. Asik. Harapan kita begitu ya kan, setelah selesai COVID nih yang nggak tahu kapan akan selesainya. Jadi agak-agak terganggu jadi traveling kita. Kalau nggak COVID Mhm. ini mau mau kemana rencana tahun ini? Rencananya itu di bulan April, Mei, sama Juli itu udah ada rencana kan. Yang April Hmm. sama Mei itu rencananya mau ke Laos sama ke Filipina. Nah itu yang akhirnya aku cancel. Cancel Hmm. itu, kalau kan semua itu pakai Resia. Nah Resia Hmm. itu dia kebijakannya itu refund full tapi dalam bentuk Hmm. kredit. Jadi Hmm. ya udah kita bisa pakai kreditnya itu sampai 2 tahun ke depan. Ya win-win Iya lah betul. istilahnya, kita juga nggak kehilangan uang kan, nanti bisa kita pakai lagi dan karena aku Hmm. emang AirAsia user sih, kayak hampir 85% perjalanan aku tuh Hampir. pakai pakai AirAsia, jadi ya udah gitu, jadi Iya. nggak takut sih. Pertama kali itu kemana? Naik apa? Dan tahun berapa? Pertama kali traveling itu tahun 2009 kalau nggak salah, Hmm. itu ke Jakarta. Waktu Ah. aku tamat SMP kelas 3 sih, mau ke SMA. Iya, pertama kali ke Jakarta. Sorry, tamat SMA. Pertama kali Hmm. ke Jakarta sama sepupu aku berdua. Itu. Hmm. Itu pertama kali traveling. Kalau naik pesawatnya sih sebenarnya udah pernah waktu kecil. Hmm. Cuman kayak aku juga lupa sensasinya. Jadi yang paling aku ingat ya pertama kali itulah ke Jakarta sama sepupuku. Kita liburan setelah tamat sekolah gitu. Berarti SMA tahun 2007-an ya? 2007 ya? 2006 2007? Iya, 2007. 2007 sampai 2010 kan. Nah, ya 2007. Berarti pertama kali itu ke Jakarta ya, jalan-jalan. Iya, ke Jakarta. Itu kemana aja di Jakarta itu masih ingat? Apa Jakarta doang? Jakarta Bandung sih sebenarnya waktu itu. Hmm? Cuman yang paling diingat adalah itu pertama kali ke Dufan, pertama kali ke Ancol, terus pertama kali aku eh pertama kali aku secara sadar naik pesawat ya, maksudnya udah dewasa naik pesawat pertama kali. Dan Hmm? disitulah aku merasakan sensasi, oh ternyata aku suka jalan-jalan dan kayaknya aku bakal sering jalan-jalan tuh di situ gitu, karena Hmm? di situ aku kan waktu itu kayak belajar check in gitu kan sama sepupu aku Ya. berdua, sama-sama jarang naik pesawat gitu kan sepupuku juga. Hmm. Jadi kita belajar check in bareng, terus kayak kita nunggu di gate kayak excited naik pesawat gitu, terus di pesawat ketemu pramugari waktu itu, jadi kayak excited gitu, kayak excited, terus kayak Ya. aku tuh kayak termenung aku tuh duduknya di window seat, aku ingat banget aku Hmm. duduk di window seat, terus aku kayak oh ternyata seru ya naik pesawat gitu, terus kayak aku jadi kayak aku bakal suka deh jalan-jalan, aku bakal suka naik pesawat gitu, jadi gitu sih. Sejak saat itu sih aku jadi kayak
dulu kan nggak kepikiran tuh mau jalan-jalan. Nah, sejak itu tuh kayak Iya. jadi selalu cara supaya bisa jalan-jalan terus gitu. Itu maskapai apa? Lion Air. Maskapai apa itu? Masih ingat? Aku lupa ya, apa Citylink apa Lion, yang pasti bukan Garuda. Kalau nggak Citylink pasti Lion sih. Tapi Berarti aku lupa banget. Debbie sempat merasakan naik pesawat lewat Polonia. Oh iya iya, iya itu Aku dari belum pernah. Polonia. Oh Aku iya. belum aku belum sempat nyoba. Itulah pas 2013 sih mulai apa ya, naik pesawat pertama 2013 itu ke ke Bandung dulu. AirAsia dulu ada ke Bandung nggak salah. Iya iya iya, Eh ada aku juga ngerasain tuh RSC ke Bandung. itu kan udah pesan tiketnya, itu tiketnya dulu murah banget. PP cuma 325. Itu masih kuliah. Tapi karena ada praktek kerja lapangan dibatalin. Dan di saat itulah nggak salah Polonia itu tutup diganti ke Kuala Namu. Pa- Oh, pa- oh, jadi Padahal padahal kan kalau misalnya jadi ya udah itulah terakhir kali Polonia tutup, sebelum tutup lah merasakan naik pesawat dari Polonia kan. Habis itu ya nggak pernah lagi, nggak dapat experience ya gitu naik iya iya. pesawat kan lewat Polonia. Jadi kan sekarang kan Kuala Namu segala macam kan. Lebih ini tipe cewek yang selama traveling tuh lebih banyak ke followers atau grup atau bareng teman. Em, aku kayaknya bilangnya 50-50 sih ya. Maksudnya Ya. karena aku banyak juga yang sendiri, banyak juga Hmm? yang aku yang bareng partner atau bareng temen atau bareng keluarga gitu. Jadi kayak aku tuh tipikal orang yang kayaknya bisa menikmati dalam berbagai suasana gitu. Jadi maksudnya aku sendiri juga aku enjoy, aku Mm-mm. sama temen juga enjoy gitu. Jadi kayak Hmm? um, kayak 50-50 sih. Cuman kayak setahun 2 tahun belakangan ini sih kebanyakan ada temennya, entah Oh. sama teman, entah sama keluarga gitu. Pernah kalau solo kemana? Kalau misalnya sendiri pernah kemana? Kalau solo itu kalau luar negeri itu KL sama KL ya, Singapura. ya. Kalau dalam negeri terus kayak Jogja, Mm-mm. kota, maksud dalam negeri kebanyakan kalau yang Solo sih. Bandung itu sering banget sih kalau Solo. Kalau ke Karena banyak tempat, Hah? banyak Ya. temen juga kan. Jadi kayak misalnya pun ke Surabaya atau ke Bali atau ke Jogja gitu kan kayak ada temen juga yang bisa, dia udah tinggal, nanti mereka juga yang ngajak. Iya. Cuman kalau yang benar-benar keluar negeri, Contoh nih, misalnya ke mana ya? Ke Filipina udah pernah belum sebelumnya? belum Nah, Filipina, Laos belum. lebih milih sendiri atau bareng teman? Karena kan tempatnya baru. Sebenarnya kalau masih ASEAN aku masih berani sih sendiri. Hmm? Cuman aku tuh selalu gini sih Van, aku tuh selalu sebenarnya beli tiket itu sendiri awalnya. Ya. Karena aku kan ini tiket hunter ya, maksudnya tiket murah hunter. Jadi aku emang saat ada promo AirAsia itu pasti aku tuh langsung cepet-cepet beli gitu. Cepet-cepet beli itu aku nggak sempet ngajak teman, nggak sempet mikirin orang gitu lah. Pokoknya yang penting aku dapetin dulu tiket aku. Agak selfish ya emang, cuman kayak gitulah strategi yang aku Iya, pakai iya. Iya, bertahun-tahun supaya aku traveling murah gitu. iya. Ya maklum ya namanya kita juga emang carinya yang backpacker aja gitu kan. Jadi strategi aku tuh aku selalu beli tiket duluan pasti, baru Mm-mm. nanti itu lama biasanya. Aku pas tuh kayak jedanya 6 bulan atau 8 bulan sebelum flight kan. Nah, jadi ya udah Mm. nanti di 6 bulan 8 bulan masa itu baru aku cari teman. Baru aku Heeh. ajak gitu. Kalau misalnya ada yang mau ya ayo dengan senang hati, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi, Sama kayak waktu aku ke Hong Kong itu juga kayak gitu case-nya. Jadi aku beli tiket sendiri duluan, terus akhirnya aku ajak-ajak teman aku, ternyata dia bisa sesuaiin jadwalnya segala mm, macam, terus akhirnya dia ikut beli tiket samain jadwal gitu. Jadi kayak gitu sih seringan gitu. ada nggak bilang teman, ah lu udah pesan tiket duluan sih, murah, jadi gue mahal duluan. Oh, kebetulan sih nggak ada yang sampai ngomong kayak gitu ya. Cuman karena gini sih, karena nggak semua orang seberani
Kalau Ya, aku dapat tiket murah, tapi aku dengan resiko lebih tinggi. Belum tentu aku bisa jadi berangkat, ya kan? ya Karena bisa. kita nggak pernah tahu 8 bulan atau 6 bulan ke depan itu akan seperti apa jadwal kita. Mm-mm. Resikonya justru lebih gede di aku sih gitu. Nah, Ya, kalau teman-teman aku memang mungkin sedikit lebih mahal harga tiket, tapi kan mereka lebih pasti berangkat gitu kan. iya. Nah, Heeh, kebanyakan teman-teman aku tuh modelannya yang kayak gitu kan. Yang modelannya heeh. itu nggak bisa beli tiket jauh-jauh hari gitu. Mereka tuh karena kan susah nyesuaiin sama waktu cuti kerja lah segala Iya, macam gitu. Kalau iya aku betul kan betul. anaknya main ini aja ya, main hajar aja gitu ya. Maksudnya kalau misalnya udah Ayo, cuti, bosen terus. maksudnya kayak cuti nanti lah itu dipikirin caranya gimana biar bisa dapat gitu. Nah kalau nggak semua orang kan kayak gitu gitu. Iya, karena kan memang kerjaan beda-beda, waktu cuti beda-beda segala macam, ya kan. Kita cuti Benar, di benar. bulan 6, teman nggak bisa harus di bulan ini. Macam-macam lah ya kan kesibukannya gitu. Tapi so far aman ya kan, lancar aja ya. Iya, aku pernah sih beberapa kali nggak jadi berangkat kayak yang dulu ke Nepal itu Oh, ke aku Nepal. udah beli tiketnya. Untung tiketnya murah. Itu memang agak nggak masuk akal sih memang. Sejak saat itu aku jadi belajar juga sih. Jadi kayak nggak boleh terlalu nurutin nafsu gitu karena Iya. emang tiketnya murah itu 1.800.000 itu PP itu kan murah banget ya ke Nepal. Udah ke India sana tuh kan Nepal. Jadi kayak Iya, eh, iya. 1.800.000 tapi itu aku rencananya tuh mau naik Gunung Himalaya kan, Mm-mm. mau mau trekking Trekking. gitu kan, mau naik gunung, Waduh, mau hiking, hiking kan. hiking. Itu kan terkenal banget gunungnya. Cuman aku tuh ngambil waktunya tuh pergi sama pulangnya tuh 12 hari gitu. Jadi kayak lu kerja di mana dikasih cuti 12 Iya, hari gitu kan. banyak banget. Iya Banyak makanya banget dan waktu itu cutimu gitu. makanya dan itu tuh kayak lama juga sih kayak 9 bulan gitu jaraknya atau 10 bulan ya jadi pokoknya akhirnya itu hangus sih gitu Jadi karena Debbie ini nggak dah, bisa nggak bisa ah, jadi Debbie ini dah banyak kemana-mana nih. Nah kalau dari Mama Debbie sendiri tuh ada nggak larangan? Ngapain ke sana? Ngapain ke situ? Ada nggak gitu? Kan biasa orang tua kan apalagi kalau cewek jalan-jalan sendiri gitu kan khawatir ngapain nanti sana gimana sama siapa gitu. Ada nggak gitu dari Mama Debbie sendiri? Kebetulan sih ya alhamdulillahnya tuh aku dapat orang tua atau dapat ibu itu yang benar-benar memberikan aku cukup banyak kebebasan sih untuk hobi Iya. aku yang satu ini gitu dan Hmm. awalnya sih nggak segini ngebebasinnya juga Mm-mm. adalah maksudnya kayak komunikasi-komunikasi yang aku lakukan untuk meyakinkan beliau bahwa aku nggak aneh-aneh kok. Maksudnya aku emang Ya. beneran ini karena aku pengen traveling gitu. Jadi kayak Mm-mm. ya gitulah lumayan panjang lah proses untuk meyakinkan beliau gitu kalau misalnya aku tuh Ya. emang beneran karena ini hobi aja Iya. gitu. Jadi kayak alhamdulillahnya sih selalu disupport sih sampai sekarang gitu. Nah, kadang kan juga orang tua kan, paling kalau Debbie kan sebagai wanita kan, jalan-jalan pasti ada gimana ya di sana. Atau pas waktu Debbie di satu tempat, misalnya nih misalnya jadi nih ke Nepal, contoh. Apa sering juga orang tua nanya kabar atau Debbie yang ngasih kabar ke orang tua? Kebetulan kan kalau udah di luar kalau misalnya kayak di sekitaran Malaysia atau Singapura itu sih masih enak ya masih bisa telepon karena kan Mm-mm. SIM card-nya itu kadang kita dapat gratis untuk telepon internasional kan. Nah, Ya, cuman kalau usaha di luar itu biasanya sih aku ngakalinnya itu aku kabarinnya ke sepupu aku. Jadi kayak karena mamaku kan nggak pakai WhatsApp gitu ya, maksudnya ah, dia kan pakai ya, telepon biasa, jadi nggak bisa juga ngabarin. Kalau WhatsApp tadi tuh pasti bisa aja kan, karena iya, kita kan pasti tetap on internet gitu. Jadi akhirnya aku ngakalinnya itu ke sepupu aku. Jadi misalnya aku update kabar aku sekarang di sini sama si ini mm, gitu-gitunya tuh sama sepupu aku nanti dia yang sampein. Jadi kayak misalnya kayak aku traveling kemarin ke Vietnam sama ke Kamboja itu kan aku mm, traveling sekitar 8 hari. mm, Itu aku bener-bener nggak kontak by phone sama mamaku. Jadi kayak aku mm. cuman update kabar aku sama sepupuku gitu. Oh, jadi lewat sepupu ngasih kabar ke mama lah ya. Iya, iya, agak ribet sih. Cuman ya udah yang penting at least dia tahu update Tahu kabar ya. aku terus ya. Karena kan orang tua gitu, mau kemana sama siapa gitu. Kalau buat gue sendiri gitu,
Nanti di sana gimana? Sama siapa ya? Pasti gitu lah, kalau orang tua pasti ada Hmm, ada khawatirnya yang khawatir gitu. lah, ya nggak salah sih, wajar banget sih sebagai orang tua Wajar, khawatir. wajar Mm-mm. banget. Nah, ini kita akan cerita sedikit atau banyak ya tentang ke Hong Kong nih. Nah, nih, ini ke Hong Kong nih saya kemarin tahun 2015 mau coba. 2018 entah 19, tapi nggak jadi karena ada kerusuhan itu mulai kan. Nah, Hong Heeh, Kong heeh. itu di mata Debbie setelah sampai sana gimana sih gitu suasananya? Hong Kong itu pertama sih rapih ya, Hmm? sama mahal kayaknya kalau menurut aku. Iya, iya, iya. Karena paling berasa itu dimakan sih. Jadi kayak Iya. eh, sekali makan tuh kayak literally 200.000, Wah. 100.000 gitu. Jadi Heeh. kayak harus pinter-pinter ngakalin sih. Kenapa? Karena memang mahal sekali makan. Itu makan yang 100.000, 200.000 yang aku bilang tuh kayak makan biasa ya, yang kayak makan-makan Iya. warteg gitu. Terus kan Hmm. kayak kita muslim kan mau cari restoran muslim juga gitu Iya. kan. Nah itu tuh agak Hmm. susah di sana. Makanya sekalinya ada restoran muslim agak mahal juga makanannya gitu. Nah Hmm. jadinya tuh uh, tapi positifnya dia itu porsinya gede gitu. Jadi kalau misalnya kita ada partner atau ada teman, enaknya bisa sharing karena nggak akan habis juga sih untuk porsi Indonesia gitu. Karena itu gede banget sih porsi Porsinya orang gede sana ya. makan. Iya gede Iya. banget. Itu barang teman ya, barang teman ke sana ya. Iya kemarin tuh bareng teman-teman aku tuh kita sekitar berlima ya, iya berlima. Itu lima-limanya udah pernah ke sana atau belum sama sekali? Belum, nggak ada yang pernah ke situ. Berarti belum Cuman ada yang yang ah, belum ada pengalaman emang ke situ. iya. Cuman kayak aku udah nyiapin banget sih itinerary-nya apa, mau ngapain Nah, hari ya. ini. Hari ini aku yang Ah, siapin semua kan. Terus kayak kita nginep di mana. Waktu itu kita pakai Airbnb karena itu yang paling murah dan masuk akal. Karena kan di sana mahal banget ya penginapan. ah, Kayak hotel itu kayak kecil hotel dan cuman boleh buat 2 orang itu paling murah tuh 800 sampai 900.000. Itu pun mm-mm, kecil banget gitu lah. Jadi kayak emang Airbnb itu kalau untuk berlima itu lebih masuk akal sih. Satu mm, hari itu kalau nggak salah aku kemarin tuh 1,5 juta ya. ah. Berarti kalau Itu ukuran harga segitu kok di Medan udah banyak banget. udah mewah banget kan, Mewah udah banget mewah ya kan? Ah, banget. Di situ tuh biasa banget itu 1,5 yang kita kemarin inapin itu juga kayak biasa banget apartemennya. Tempatnya tuh kayak di ruko apa kayak di rusun-rusun gitu yang liftnya juga udah rusak gitu. Itu kayak yang waduh. emang yang itu emang yang paling murah tapi dia di tengah kota gitu. Jadi kita kan perlu kalau menurut aku kan yang paling penting untuk hotel atau tempat tinggal itu kan akses lokasi ya. Maksudnya Iya. kita agak mahal dikit tapi Mm, deket stasiun, deket bus, iya. deket-deket halte gitu. Jadi enak kalau mau kemana-mana gitu. Lebih banyak kalau di Hong Kong kan ada MTR, lebih banyak naik itu transportasi itu atau lebih banyak pakai misalnya online transportation kayak Grab di sana. Di sana kayaknya nggak ada Grab atau enggak ya? Aku lupa Ah, sih. Cuman kayaknya ah, nggak ada sih. Mereka tuh kayak ada khusus sih, bukan Grab, tapi taksi kayak ya gitu. dari bukan maksudnya kayak online-nya gitu, cuman dari mereka punya sendiri. Cuman kayak kita Oh, nggak punya tahu sendiri. sih namanya apa. Terus kalau taksi kan mahal banget kan, lebih mahal dari Singapura juga kan. Jadi emang Iya. pilihannya waktu itu MTR atau enggak bus gitu. Jadi kita selalu naik MTR atau enggak bus gitu aja sih. Ada nggak dari pandangan Debbie itu Hong Kong itu mirip dengan Singapura? Secara tata kota, secara gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit itu mirip. Ah, Secara transportasinya, tapi dia aku rasa lebih bagus sih dibandingin Singapura. Singapura udah bagus banget sih ya. Dia juga mm-mm. bagus sih, ya, karena kan mereka pakai kartu ya. Mereka tuh kan kalau untuk di MTR sama di busnya itu pakai satu kartu, namanya Octopus. Ya, mirip kayak Octopus apa lah itu kan S-Link. kayak S-Link. S-Link itu bisa Mm-mm. dipakai di bus juga ya. Bisa, dia bisa juga di bus. Kalau si Octopus ini dia bisa dipakai di bus, di MTR, bisa buat belanja di warung, belanja di Ah ya. sevel, makan di mana-mana gitu bisa. Oh, berarti sama dong. Dia kayak S-Link juga gitu. Kemarin aku coba S-Link dia bisa buat masuk ke Sentosa naik kereta api itu. Oh, Ah, ah. oh iya iya. Iya.
kereta gantung itu ya, yang Bukan. Skytrain ya, Skytrain. Yang Skytrain ya gitu. Jadi sekitar bayar 5 entah 10 itu sekali bayar aja sih, sekali tap untuk pulang balik gitu. Sini. Berarti hampir sama lah ya kalau dari segi transportasi sama tata kota ya. Ya, Tapi bagus sih di sana. kalau mahalan, mahalan Hongkong ya. Kalau Hongkong kan emang udah dia kan nomor berapa sedunia ya untuk Paling mahal living ya. cost kan. Iya Iya, betul kayaknya betul. nomor 3 atau nomor berapa gitu untuk living cost emang mahal banget di Memang sana. mana-mana makanan tuh paling mahal. Kayak di Singapura itu kan, kalau misalnya dibilang sekitar 200.000, kalau Singapura paling ya 10 dolar atau 1.000 lah paling apa. Tapi emang Mm-mm. kalau dihitung-hitung mahalan Hongkong juga gitu. Nah, kalau di sana itu Debbie kemana aja gitu? Berapa hari sih? Kemarin itu kan aku Hongkong Makau ya, ke Makau juga. Oh ya, ke Makau Kalau ya. nggak salah tuh aku 6 hari sih, 6 hari sama Makau tuh 6 hari sama pulang, iya 7 hari kayaknya sama pulang pergi. Jadi lima Mm-mm. hari 5 hari yang fullnya jalan-jalannya sih. Mm-mm. Kalau Berarti yang Hongkong ah, itu paling ke tempat-tempat wisata yang di kota Hongkong ya, sama yang ke Disneyland juga kan. Aku sempetin ke Disneyland yang agak merogoh kocek sangat dalam ya. sama tuh kayak di apa itu, kayak di mana tuh ya? West Singapura Kayak gitu di juga. kayak Universal Studio ya. Kalau di Sama. Singapura. Cuman kan karena aku emang pecinta Disney, jadi kayak Oh, aku ya seneng ya ya. banget sih ke Disneyland. Jadi kayak aku jauh lebih excited ke Disneyland ketimbang ke Universal Studio kemarin. Kan Ah, sama-sama, cuman memang lebih mahal Disneyland kan. Disneyland tuh kalau nggak salah kemarin 1.300.000 ya tiketnya doang. mm-mm. Kalau Universal kan masih agak murah ya, 900.000. Itu di sana Debbie kan sekarang gini, Singapura dan Hong Kong tuh kan udah negara maju gitu. Jadi kalau soal pembayaran mereka udah cashless gitu. Jadi Debbie di sana transaksinya em, seperti biasa dengan mata uang dolar Hong Kong atau ada juga pakai kartu debit gitu, cashless. Kalau buat belanja, belanja yang kayak di mall gitu pakai kartu sih pasti, nggak pakai cash. Yang Mm-mm. pakai cash itu paling kalau belanjanya di street shop gitu, di street shopping Iya. kan ada yang Yang di Hong Kong kecil-kecilan itu. gitu. Nah, yang kecil-kecil itu paling pakai cash. Kalau misalnya kayak di warung-warung tuh aku pakai Octopus itu, yang tadi aku bilang. Ya, Jadi aku Octopus ya. banyak top up di Octopus, jadi kayak belanja di Sevel, kayak belanja di Kmart, nah itu aku pakai Octopus. Berarti kalau soal makanan, berarti agak susah juga di sana ya kalau makan ya. Buat Muslim sih agak susah sih menurut aku. Sebenarnya nggak susah kalau misalnya kita cari, mau aktif cari ya, cuman memang Iya. agak-agak nggak terlalu banyak sih. Jadi kayak kalau kita search, aku sih kemarin cara carinya halal restoran di kotanya kan aku nginepnya di daerah Kowloon ya namanya. Nah, Di Kowloon gitu kan nanti dia kasih beberapa pilihan ya udah aku cari yang paling dekat sama titik aku gitu sih paling biasanya kemarin itu jadi kayak paling itu kayak makanan kayak nasi Arab kayak biryani gitu-gitu sih yang mm, atau enggak kebab gitu sih yang halal-halal gitu sih kebanyakan kalau nggak orang Arab orang India atau enggak makanan ya gitu sih kebanyakan makanan Arab sih yang halal itu makanannya banyak yang rempah-rempah ya gitu ya kan. Kalau di iya situ ya kan. iya Bawa benar rempah. paling aku tuh ya kemarin ngakalinnya waktu yang ke Hong Kong itu kan kita kan 3 kali makan ya. Eh setiap pagi itu, setiap malam itu biasanya kita belanja di Sevel. Belanja di Sevel tuh kayak belanja onigiri, kayak belanja Nah, ya. susu, Mm-mm. roti. Nah itu yang kita pakai buat sarapan besok pagi. Jadi kita tuh kayak Mm-mm. makan paling 2 kali aja sehari, siang sama malam. Supaya nggak boros Mm. banget kan. Karena mahal Nah, banget kan makan. kalau dari Indonesia ada bawa bekal nggak? Misalnya kan, gue males nih nyari makanan nih, apalagi kalau pagi kan. Nah kalau pagi, ada nggak bawa kayak makanan khusus, tah roti, tah apa gitu dari Indonesia gitu sebagai cadangan deh gitu kalau misalnya agak susah atau lagi males gitu. Bawa sih, aku tetap bawa, tapi cuma bawa pop mie paling. Aku tuh bukan tipe kalau orang yang mau bawa-bawa kayak, ada orang kan mau bawa rendang lah, bawa Iya, apa gitu kan. iya ribet. Kalau aku nggak bisa, maksudnya aku juga pengen nyicipin kuliner situ kan. Maksudnya aku juga Mm-mm. pengen tahu kuliner.
di negara yang aku datengin. Jadi aku juga nggak mau terlalu repot dengan bawa-bawa segala macam makanan itu. Jadi kayak paling aku bawa pop mie itu cuma sekedar buat backup aja sih. Kalau misalnya benar-benar nggak bisa dapat makanan atau udah tutup gitu, Iya, iya. kemalaman atau gimana gitu kan. Pengganjal lah ya kan. Kalau misalnya agak susah Iya. dicari ya kan. Nah, kalau nih, ini paling banyak ditanya nih sebenarnya. Imigrasi di sana ketat nggak? Kalau Iya. Hong Kong kemarin itu aku tuh ya, jadi di Hong Kong itu kan kita kan abis turun dari pesawat, abis itu kan lewat Hmm. imigrasi. Hmm. Nah, abis lewat dari imigrasi itu, nanti sebelum kita pas keluar dari imigrasi itu nanti ada lagi segerombolan kayak apa ya namanya ya, bukan Satpol PP sih, tapi kayak orang cowok-cowok berseragam, cuman kayaknya mereka bukan orang imigrasi. Aku Hmm. nggak tahu dari lembaga mana gitu, mereka tuh naik berhentiin kita, tapi random gitu, berhentiin kita random, terus kayak Hmm. tanya hotel di mana, tanya ini di mana, tujuannya apa, berapa hari, itu sampai aku Hmm. tuh sampai dan aku kebetulan yang salah satu Kena. yang kena karena aku sendiri waktu itu. Jadi kan Heeh. sama teman-temanku itu kan kita ketemunya di Hong Kong karena Ya. emang beda flight kan. Temen aku kan dari Aduh. Palembang. Jadi kayak aku sendiri dari Hah? bandara, kita pokoknya ketemunya itu di hotel gitu. Jadi kayak, nah mungkin karena aku sendiri kali ya waktu itu makanya aku diberhentiin. Yaudah terakhirnya mereka tanya-tanya, aku Hmm. jelasin ya udah bisa kasih lewat gitu sih. Jadi kayak 2 layer gitu sih pengecekannya, bukan dari orang imigrasinya aja. Debbie bawaannya ransel doang atau koper juga? Aku waktu Hong Kong itu kemarin ransel sih. Aku lebih sering pakai backpack sih kalau misalnya traveling. Kalau misalnya aku bawa koper itu biasanya itu pasti karena itu bisnis trip. Jadi kayak Ah. kerjaan dari kantor, dinas gitu-gitu, Hmm. aku biasanya baru bawa koper. Tapi kalau misalnya aku nge-trip sendiri, aku bawa ransel biasanya. Jarang Oh, aku nggak pernah aku bawa koper kayak ke Bali doang sih paling. Bali doang paling yang bawa koper karena tahu mau belanja, tahu bakal kalap belanja gitu kan. Cuma kalau kalau yang kalian belanja. iya, kalau yang kayak lain-lain aku males ribet, jadi pasti bawa backpack doang. Berarti kalau dipikir-pikir kalau misalnya ya kita bandingkan lah kita tengok dengan hampir mirip dengan Singapura. Berarti kalau di Singapura itu kan dia mas imigrasi udah siap kan, tapi kalau di Hong Kong ini mungkin atau dia adanya petugas itu kan atau random doang atau memang harus ada gitu kan. Biasanya kan surprise, di rupanya di depan ada lagi pemeriksaan check-in Iya, random kan gitu ya kan. kemarin itu nggak tahu sih apakah memang di hari Iya. itu aja atau memang setiap kali. Gitu. Cuman aku tanya teman aku, dia juga ketemu. Teman aku itu, Oh, aku nyampe siang, teman aku tuh malamnya gitu. Jadi kayak emang masih ada gitu. Jadi nggak tahu sih mereka tuh petugas apa. Soalnya masih muda-muda gitu, anak-anak kayak masih muda-muda banget, tapi bukan orang imigrasi kan. Kalau orang imigrasi kelihatan seragamnya kan. iya. Berarti kayak training gitulah mereka nih kan. Enggak sih, kayaknya Enggak dari juga. dari lembaga mana gitu. Entah apalah gitu, aku pun kurang paham. Nah, eh ini kan Hong Kong ini lumayan jauh lah, udah luar dari Asia Tenggara. Sebelum berangkat, apa sih yang dipersiapkan itu sebelum berangkat tuh apa-apa aja yang dibawa, apa-apa aja yang penting itu, dan apa aja yang memang harus dibawa saat ke sana gitu. Kalau menurut aku, kalau persiapan aku kemarin ke Hong Kong itu nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ribet sih kayaknya. Karena aku kan kemarin riset juga, baca-baca juga kan. Kurang Mm-mm. lebih dia kan mirip-mirip kayak Singapura sebenarnya, cuman lebih China aja gitu kan. Maksudnya lebih Cina banget dan Ya, orang-orang di sana katanya kan kurang ramah gitu kan. Jadi kayak ah, harus harus aktif. Maksudnya kayak kita harus aktif sendiri. Karena emang bener sih kayak bukannya aku apa sih, cuman kayak emang agak kurang ramah yang ya, pekerja-pekerjanya yang di stasiun itu kalau ditanya ah, itu susah banget. Jadi kayak jutek banget ya. uh, iya jutek banget. Jadi kayak mereka males nanggepin gitu. Kecuali kalau lebih enak nanya-nanya sama anak muda gitu. Kalau anak muda tuh masih ramah. Mungkin karena emang yang bapak-bapak atau ibu-ibu tuh emang Nah, nggak bisa bahasa iya, Inggris kali. Jadi kayak mereka jadi kayak jutek gitu. Ya udah jadi aku persiapannya tuh kayak pelajarin aja sih peta MTR ya di sana namanya peta MTR ya. MTR-nya. Jadi kayak aku pelajarin dari tempat aku nginep, kalau aku mau Mm. ke destinasi ini aku harus naik dari line apa gitu-gitunya sih paling. Sama Oh, aku harus beli kartu apa, aku harus persiapannya itu sih lebih ke untuk itinerarinya sih paling.
Nah, di bandara itu mungkin ada yang tanya nanti kan, di bandara itu udah ada stand booth khusus untuk kartu SIM kah? Udah ada stand khusus untuk Octopus kah? Atau Debbie gimana cara pesannya? Apa kalian online atau onsite atau langsung? Jadi kalau SIM card ada sih dari bandara, langsung ada jual SIM card, aku langsung beli di bandara sih. Cuman Mm-mm. kalau untuk yang Octopus, kemarin itu aku itu beli, bukan beli sih. Jadi gini, teman aku ada yang baru pulang dari Hong Kong juga, belum Mm-mm. lama. Mereka itu berempat. Nah, jadinya tuh masih ada sisa saldo, dan mereka tuh kemarin Mm. nggak sempet buat cairin, kan bisa Ya. dicairin kan, Oh ya, bisa bisa. cairin kan uang balik, kartunya dibalikin. Nah, dia itu nggak sempet kemarin karena buru-buru. Jadi dia bilang, udah lu pakai aja nih Octopus gue gitu. Nanti lu bayarin aja sisa saldonya. Jadi nggak usah beli-beli Ya. kartu lagi gitu. Ya Ya. udah, jadi akhirnya aku pakai punya dia kemarin itu. Berarti nggak sempat beli lah ya. Nggak sempat, cuman aku sempet refund. Jadi sisa Mm. yang punya aku refund kemarin. Itu kapan sih Debbie ke Hong Kong? Tahun lalu ya nggak salah. Tahun lalu atau 2018? 2018 kayaknya ya. Iya, 2018 ya. 2018. Oh, 2019 itu aku ke Vietnam, Vietnam Kamboja. Oh ya, Vietnam Kamboja itu nggak salah apa ya? Ada dari kampus juga ya? Iya, dari kampus. Bawa apa ya? Cuman Bawa tugas. dari kampus itu cuman Vietnam doang. Habis itu Hmm. aku lanjut ke Kamboja sama temen aku. Jadi pisah, orang kampus pulang, aku sama temen aku bertiga kami Hmm. naik bus Hmm. darat malam ke Kamboja. Oh gitu. Nah, apa ini yang Debbie beli ini bawa pulang balik ke Indonesia di sana? Oleh-oleh. Ini oleh-oleh buat diri sendiri apa oleh-oleh buat orang nih? Boleh, boleh buat sendiri, boleh buat pacar. Aku sebenarnya tipe kalinya ya, jujur aja aku tuh eh, agak males riuh dengan oleh-oleh gitu. Tapi Iya, biasanya sih aku tetap tetap berusaha untuk beli juga. Cuman paling untuk mm, orang-orang terdekat aku aja sih, nggak banyak ya. mm, Biasa sih tergantung lah apa yang hit, apa yang apa ya namanya, ikoniknya tempat itu gitu ya. Misalnya ya. kaos lah, atau apa pajangan Magnet, atau ya apa kan? gitu. Bang Cuman tukang kalau kunci. Mm, untuk diriku sendiri itu aku selalu beli pasti pajangan untuk di rumah yang khas dari negara itu, buat ya, kenang-kenangan aja sih. Maksudnya aku udah pernah kemari gitu kan. ya, Terus aku beli, pasti aku juga beli tempelan kulkas ya. dari tiap negara yang aku datengin. Itu pasti itu Sama wajib. kalau Itu misalnya wajib ada banget. sisa budget lebih, Mm, paling aku beli kayak gelas, tau nggak sih, kayak yang yang gelas yang isinya kayak ada apanya gitu loh, yang bisa apa sih namanya? Kok jadi Salju aku ya? lupa. Iya, yang kayak gitu tau nggak? Iya, Ya yang tahu kayak tahu. gitu. Mm, Nah, itu biasanya itu kalau ada ikonik kayak kemarin Disneyland, beli itu gitu. Itu kan tapi agak mahal ya, kayak mau 400 ribuan gitu kan, 300 ribu, 400 ribu. Jadi mm, nggak selalu sih. iya. Kalau misalnya Nah, ada budget lebih aja. pernah kehabisan budget? Habis nih duit gue nih. Aduh, gimana ya gitu. Kalau Pernah kehabisan kalap belanja. kebanyakan sih mungkin karena aku kalau misalnya belanja itu pakai kartu kredit ya, misalnya kalau lagi di luar. Jadi kayak belum pernah berada di momen yang uang cash habis sih. Iya, Kalau cash yang aku bawa itu pasti cash selalu lebih, karena emang pada akhirnya waktu di sana kebanyakan belanja pakai card gitu. iya karena Cuman karena kalau memang udah. misalnya kayak kayak pengeluaran itu udah out of budget, nah itu beberapa kali lah pernah, cuman nggak terlalu sering, cuman kayak beberapa kali pernah Hmm, lah berada di momen itu, kayak ini nih udah direncanain sekian nih, kenapa meleset gitu-gitu gitu, hmm. pasti pernah lah gitu. Menurut DB itu itinerary itu wajib atau enggak? Dan menurut DB juga ongkos waktu traveling itu wajib dicantumkan atau enggak gitu? Bisa jadi ini duit ini tuh belanja ini atau memang ya udahlah gitu. Memang ini budgetnya untuk semua gitu. Menurut aku itinerary itu penting, tapi nggak perlu terlalu detail sih. Ya. At least kita udah punya rencana, day one itu kita mau ngapain, itu kita mau Mm-mm, kemana, day three itu mau kemana. Nggak mm-mm, bisa juga
kita tuh benar-benar go show menurut aku. Karena kalau Iya. kita benar-benar go show, karena aku pernah melakukan keduanya gitu. Jadi aku pernah nyoba yang aku benar-benar go show sama yang aku nyiapin itinerary. Kalau aku tuh go show, jatuhnya tuh kayak aku jadi buang-buang waktu udah di sana mikir aku mau ngapain hari ini. Jadi kayak pagi aku baru mulai mikir oke, hari ini mau kemana ya gitu. Kayak gitu. Jadi kayak udah habis waktu terus kayak udah capek duluan mikir kan. Belum Iya. lagi lihat blog, karena kan kita kan Iya. kalau misalnya karena kan banyak banget pilihan kan, maksudnya kayak Iya. banyak banget choice, kayak kita harus milih mau yang mana, itu kan nggak sebentar. That's why itinerary itu perlu menurut aku supaya lebih ini aja. Cuman nggak perlu sampai yang jam segini sampai jam segini di Iya. sini, jam segini itu Iya, nggak perlu iya. sih. Cuma kita udah punya aja beberapa pilihan tempat, kalau misalnya ini nggak jadi bisa kemari gitu kan, jadi supaya nggak terlalu buang waktu buat mikir sih menurut Jadi aku. kalau itinerary itu kalau diikut terus kayak tour group ya, ikut tour ya kan. Ya jam segini harus di Mm-mm. sini. Iya, Berat, iya, benar-benar. berarti kalau itinerary yang wajib, cuman bisa aja diikuti, bisa aja enggak. Karena kan memang ada satu negara yang harus lengkap, mau kemana, mau kemana. Contoh Jepang itu. Ini dari sini mau kemana, nginep di mana kan. Oh, mostly pun terakhir pun nggak terikuti kan. Itu pun jadi hanya mandatory aja, kewajiban saat masuk aja kan. Bisa-bisa kita, oh nggak jadi deh karena ada alasan ini, misalnya cuaca jadi pindah kan gitu. Mm-mm, mm-mm. Nah, selama di sana apa sih sukanya gitu di Hong Kong ini? Apa sih yang enak gitu? Yang Oh. wah banget, oh, kok bisa gini ya? Ah, pengen lagi lah gitu. Yang sukanya apa sih di sana? Di Hong Kong itu sih apa ya? Mungkin Disneyland-nya kali ya. Disneyland Em, ya. Disneyland yang berkesan ya Disneyland. Terus transportasinya yang bagus banget. Ya. WiFi itu di bus ada WiFi dan WiFi-nya itu bagus. Kalau di Nah, Singapura itu di WiFi busnya kayaknya belum gitu nggak ada sih. bagus sih kan. Gak ada Nggak ada kan sih ya? kayak nggak ada. Iya, di Nggak ada. Hong Kong itu di busnya WiFi-nya kenceng. Terus uh, transportasinya sih yang paling berkesan, paling enak. Maksudnya aku kayak itu kan kebanyakan tulisan-tulisan Cina ya, cuman kayak tulisan Cina sama tulisan Inggris, tapi Oh ya, semua arahnya, semua jelas. rambu-rambunya itu jelas, Oh ya. line-line-nya itu jelas banget. Jadi kayak nggak bakal kalau kita mau baca nggak bakal nyasar gitu, kecuali kalau malas baca gitu. Kalau beda kalau dengan Singapura. Kalau Singapura kan hampir 5 bahasa gitu. Kalau dibandingkan Singapura gimana kalau lagi segi transportasi? Kayaknya aku cuma lihat dua bahasa aja sih, kayak bahasa Inggris sama bahasa Kanton mereka itu kan, bahasa Mandarin itu kan ya. Mm-mm. Kalau Cuman ada, cuman ya, kalau cuma dua bahasa gitu jelas banget gitu, kayak paham banget kita. maaf. Nah, dukanya apa sih sana? Kok kayak gini ya gitu? Ah, nggak usah lah gitu lagi. Apa sih dukanya di sana itu? Apa sih yang nggak enaknya? Dukanya ya mahal. Kayak Cocok. aku bilang ke teman aku Hong Kong menyenangkan. Aku bilang cuman kayak ya aku sekali aja sih kemarin ke Makau. Mm. Udah tahu Makau, udah tahu Hong Kong, udah gitu kayak kayaknya mendingan budget yang aku punya aku buat alihin ke tempat lain sih gitu. Dan dukanya lagi uangnya Kecuali habis kalau ya aku kan? dibayari, kecuali kalau aku dibayari atau menang giveaway atau menang kuis nggak apa-apa sih ke sana lagi. Cuman kalau bayar sendiri mah mendingan aku ke tempat lain. Dukanya sama uangnya habis ya kan? Waduh, kok habis ya, cari lagi lah ya gitu. Benar Nah, benar aku benar mau benar. mau nunjukin satu foto ini. Foto ya. Bisa ceritain nggak nih fotonya? Fotonya di mana dan behind story fotonya apa? Bisa nggak ceritain tentang Hmm, foto ini apa? itu waktu bulan Oktober kayaknya ya, ya Oktober apa September tahun lalu Mm, 2019 itu mm, di Pattaya, mm, Pattaya Thailand. mm, Itu lagi di Maya Beach. Jadi aku tuh ikut one day tour. Jadi kayak one day tour mm. itu kita island hopping namanya ya. Kayak island hopping ke beberapa pulau dan Pulau. beberapa Ya. pantai. Salah Mm, satunya itu Maya Beach, terus mm. James Bond Island yang Ah ada ya, di semuanya. film James Bond tuh. Mm. Ya udah, itu salah satu pulau yang kita datengin sih, itu Maya Beach. Cantik ya, kayak seperti ada apa ya, batu gantung gitu ya. Emang secantik itu sih Van, itu kayak emang secantik itu tuh no edit sih, no edit edit sih. Itu emang kayak benar-benar sebiru itu gitu, kayak Vi- emang jelas.
vibrant banget gitu ya, colornya, warna airnya ya kan, warna Hmm. batu pegunungannya. Nah, ini setelah dari cerita dari Hong Kong ini, dari DB sendiri nih gimana nih? Kalau misalnya lagi apa ya, lagi liburan, tapi kerjaan nih ada gitu. Lebih milih kerjaan dulu selesai atau liburan atau masa bodoh deh liburan dulu nanti kerjaan dikerjai gitu. Eh, aku sih tipikalnya yang kalau bisa kerjaan dulu beres, Hmm? baru liburan sih. Cuman karena aku marketing, jadi kan kerjaannya tuh berdasarkan angka sales ya. Jadi kayak Ah, biasanya sih aku sebelum ngajuin cuti tuh aku ngomong dulu sih ke bos aku. Nah, hmm, biasanya tuh aku komitmen dulu sama bos aku, Pak, saya kira-kira akan cuti di bulan ini sekian hari. Nah, terus nanti dia biasanya bilang, kamu bisa berapa angka dulu deh sebelum kamu berangkat. Nah, gitu dulu sih. iya. Kalau kamu bisa penuhi, ya udah kamu boleh cuti. Biasanya sih bos aku kayak gitu. Jadi kayak dibicarain sama beliau sih gitu. Kalau misalnya aku pergi awal bulan, otomatis Hmm, aku nggak bisa dapetin targetku dulu kan. hmm, Kecuali kalau misalnya aku pergi di akhir bulan, jadi kayak aku bisa selesaiin dulu hmm, pencapaian aku bulan itu, baru nanti aku tinggal pergi gitu. Cuma kan karena tadi tiket itu aku berdasarkan tiket murah yang mana, jadi iya. aku nggak bisa pastikan kan. Cuman kebiasaan Hmm. sih aku kalau bisa aku ambil akhir bulan, biasanya aku ambil akhir bulan, jadi aku bisa selesaiin kerjaan aku dulu. Gitu. Berarti kerjaan harus selesaikan kan? Baru liburan ya kan? Iya, karena kan emang tanggung jawab juga kan jangan sampai selesai liburan udah kagak ada kerjaan kan gak lucu ya. Kalau DB sendiri tuh kalau misal mengabadikan foto lebih ke mirrorless, kamera DSLR atau pakai smartphone? Aku sih sejauh ini pakai smartphone aja sih, Van, karena emang karena kayaknya smartphone aku udah cukup sih kalau cuman buat gambar, buat ke IG doang atau buat koleksi Mm-mm. pribadi. Karena aku juga kan nggak ada buat ke blog juga udah cukup aku rasa kan. Jadi kayak aku belum ke mirror, pengen sih sebenarnya dari dulu udah kan pernah juga aku nanya sama Fandi kan mirrorless, Mm-mm. Mm-mm. kamera yang bagus apa gitu. Cuman kayak aku kayak pikir-pikir kayak udahlah kayak handphone aja cukup karena aku tahu aku anaknya nggak bisa multitasking gitu loh. Jadi kayak aku takutnya malahan aku sibuk foto-foto terus kalau aku udah punya mirrorless. Cuman kalau kayak handphone kan Mm. kayak bisa sambilan aja kan gitu. Nah, penting nggak bagi Debbie itu bawa teman yang jago motret macam gue? Pengennya sih ya Pan, pengennya sih ada temen kayak gitu yang bisa foto, bisa motoin gitu kan. Cuman kan kayak kayak gitu kan nggak bisa selalu ada kan. Jadi kayak Ya, paling ganti-gantian aja sih sama teman. Cuman emang kalau yang solo traveling sih yang agak ribet karena kayak jadi minta tolong orang, terus atau nggak pakai tripod gitu-gitu ya. kan. Kalau preferensi Debbie lebih ke apa ya? Ke smartphone ya. Lebih nggak ribet ya kan? Kalau untuk saat Nggak ini ganti masih smartphone. ganti baterai, cabut memory card lagi, transfer lagi ke Iya, mana? benar. Komputer. Ya kan agak ribet kan. Jadi Debbie ini lebih ke minimalis lah ya kan, nggak mau ribet, lebih banyak ke smartphone. Eh, Karena aku kehilangan uh, momennya sih kan kalau terlalu sibuk dengan mirror dengan kameranya ya. Maksudnya takut kehilangan pengaturannya ya momennya. kan. Iya, benar-benar. Kecuali udah biasa kan. Nah, suka posting di mana kalau selain di Instagram Debbie? Foto. Apa disimpan aja gitu Uh, atau dicetak? Ada nggak pernah nyetak foto atau gimana? dicetak ada sih beberapa yang misalnya kayak setiap pulang tuh pasti aku ada cetak satu atau dua yang aku taruh buat di Mm-mm, kamar atau apa gitu, dipajang gitu ada sih. Cuman sih mm-mm, kebanyakan jadi koleksi pribadi aja sih. Paling di kalau di sosial media paling Instagram sama di blog. Kalau mm-mm, lagi rajin nulis ngeblog gitu paling buat itu aja sih karena aku tuh anaknya emang lebih ke suka traveling itu bukan karena pengen eksis di sosmed atau gimana sih cuman karena emang mm-mm. aku seneng aku suka aja jalan aku suka traveling aku suka ketemu orang baru aku suka tahu tempat baru gitu sih menyenangkan buat aku itu kayak healing stress aku gitu sih abis capek kerja gitu makanya ya udah jadi nggak terlalu peduliin banget sama foto segala macem gitu Karena seadanya aja seada dan seadapatnya aja. karena kan ada orang kan kalau pada sendiri sih macam-macam sih kalau ajak teman gitu kan.
ada kadang orang yang udah lagi di tempat ini, udah pertama kali ke sana, sibuk sama handphonenya. Ada yang sibuk motret, ada yang sibuk apa ya, macam-macam gitu. Jadi kalau lebih banyak gak enjoynya saat jalan-jalan ya kok kayak gini sih. Jadi nggak enak gitu kalau misalnya lebih fokus ke satu task ya kan, kayak ambil foto ya seadanya sampai nggak sempet ya apa ya nikmatin di tempat Nikmati kita kunjungi. suasananya kan. Karena kan sibuk ini segala macam. Nah, Debbie sendiri ini lebih milih tiket pesan lewat langsung maskapai atau lewat kayak pihak ketiga gitu dan kenapa? Kalau tergantung maskapainya sih. Kalau Mm-mm, misalnya itu AirAsia, udah pasti aku beli direct. Karena mm-mm. AirAsia juga nggak ada di Traveloka segala macam kan. Ya, Cuman kalau kayak maskapai lain, gini sih, intinya kalau maskapai lain itu masih ada jual di website sendiri dan websitenya bagus, nggak ribet, aku pasti beli langsung. Tapi mm-mm, kalau dia nggak ada, aku baru beli pakai Traveloka lah segala macam itu. Gitu. mm-mm. Karena juga enak juga kalau langsung di maskapai kita dapat banyak pilihan ya kan, pilih kursi, beli Sebenarnya makanan. kalau aku sih lebih karena dapat miles-nya sih lebih banyak Ah, dapat miles malesnya. kan. Kalau di Aku RS kayak ngumpulin big point soalnya. ya kan? Iya, kalau RS-nya big point. Kalau Citylink Garuda kan Garuda Miles ya. Ah, bisa juga di kalau di big point bisa juga ditukar ke penerbangan lain ya kan? Kalau cukup Hmm. poinnya. Tinggal kalaupun nggak cukup kan bisa kayak tinggal Ya, nambahin sisanya nambahin berapa ya gitu. sisanya gitu. Kalau Libby sendiri milih window seat atau dekat gang dan kenapa? Window seat sih karena lebih romantis aja kayaknya window seat, memandang awan-awan. Ya, kan Dan random aku dia kan. dan aku bukan Ah, dan aku bukan tipe kal yang sering ke toilet sih. Sebenarnya kan orang ah, yang lebih suka duduk di dekat aisle itu karena dia bolak-balik ke toilet gitu kan. Nah, aksesnya aku mudah tipe gitu ya. iya aksesnya mudah. Nah, kalau aku kebetulan nggak jarang lah aku ke toilet toilet pesawat gitu, makanya aku lebih suka di window seat sih. Jadi nggak Ah, dilewat-lewati juga. kalau apa namanya? Apa ya lupa, hampir lupa mau dijawab. Tanya apa? Kalau di kita beli pesan tiket kan random nih kursinya. Itu Debbie beli atau gimana? Atau terserah sih gitu atau minta ke petugas check-in ya deket window dong gitu. Tergantung. Kadang kalau misalnya aku lagi bermurah hati, waktu check in aku beli seat kan bisa. Bisa ya, bisa. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak mau bermurah hati, aku biasanya request waktu check in. Biasa Iya. dikasih sih sama petugasnya. Ah, Kalau masih ada. iya. Di smartphone DB sendiri ada nggak aplikasi khusus untuk jalan-jalan gitu? Ada nggak selain Google Map lah gitu yang bisa di-sharing gitu? Oh, ada waktu itu tuh kayak yang di Singapura punya apa, yang di Hong Kong punya apa. Mereka tuh kayak punya aplikasi khusus yang tentang negaranya gitu loh. Cuman begitu udah pulang aku udah hapus, nggak pakai lagi. Cuman kalau yang kayak yang sekarang masih aku pakai banget itu ya paling Trip Advisor itu Iya. pasti. Terus Mm-mm. paling ya itulah kayak Klook, kayak kayak gitu yang Ya. experience-experience gitu. Terus kayak Traveloka, kayak maskapai, itu hampir semua maskapai aku ada aplikasinya gitu sih. Nah, aku mau nanya ini yang tentang outfit kalau jalan-jalan gitu kan. Lebih banyak bawa baju sedikit atau terserah sih mau udah ditentukan gitu bajunya. Untuk hari ini, untuk besok ini gitu. Tipikal banyak bawa banyak baju nggak? Aku biasanya, karena aku pakai backpack, jadi aku sadar betul aku nggak mau berat-berat, karena aku Ya. bawa ransel kan. Aku sih biasanya bawa baju itu dikit banget, karena Mm-mm. aku bakal ada kemungkinan aku bakal beli baju di sana gitu. Jadi aku pasti akan Mm-mm. beli baju lagi di tempat itu. Jadi aku cuma bawa kayak paling untuk 2 hari baju, misalnya dari 5 hari aku trip, aku cuma bawa baju untuk dua celana sama 2 baju. Jadi sisanya tuh aku nanti beli kaos, beli apa Mm-mm. gitu sih. Karena aku senang 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 belanja juga kan. Jadi kayak sekalian pakai langsung gitu. Ada outfit khusus Kalau nggak? dari outfit khusus nggak ada sih kalau aku kayaknya ya biasa aja sih. Jadi Nggak ada kalau yang khusus. selama itu
pakai jasa laundry di sana juga nggak? Kan ada tuh banyak jasa laundry koin gitu. Belum sih, aku belum pernah nyobain yang kayak gitu. Tapi kayak karena kan aku seringnya tuh kebanyakan di apartemen ya. Heeh. Kalau misalnya stay itu kebanyakan Airbnb. Aku tuh semenjak Airbnb booming, udah jarang banget aku stay di hotel. Iya. Kebanyakan tuh pasti Airbnb. Jadi kalau di Airbnb kan udah ada mesin cuci, udah ada balkon, biasanya Mm. udah ada untuk tempat jemur. Jadi kayak bisa nyuci gitu. Kalau buatku sendiri belum pernah nyoba Airbnb, worth it nggak itu? Dibanding dengan pesan Uh, hotel biasa gitu. Tergantung sih Van, tergantung kemana dan sama berapa orang. Kalau misalnya Fandi sendiri Mm. nggak worth it. Tapi kalau misalnya bertiga, bertiga ke atas itu worth it sih di Airbnb. Jauh lebih murah lah ketimbang di hotel. Dengan Mm. fasilitas yang oke, dengan lokasi yang strategis, jauh Mm. lebih murah jadinya kalau Airbnb-nya bertiga orang atau ke atas. Tapi kalau sendiri jatuhnya mahal, karena kan kita sewa apartemen full. Iya. Berarti kalau Airbnb itu cocok untuk rame-rame lah ya kan? Grup ya Iya, kan? benar. Bareng teman-teman. Jadi kalau Makanya biasa, heeh. makanya kalau traveling itu serunya di bagian itu sih. Kita menjahit, namanya kayak menjahit apa rencananya, mau nginepnya di mana, karena setiap perjalanan itu akan beda-beda kan. Nah ini lupa aku tanya satu. Pernah nggak Debbie ngalamin selama traveling jalan-jalan itu eh, nggak satu tujuan, maksudnya nggak satu suara. Ada yang mau ke sana, ada yang mau ke sana. Pernah nggak gitu? Pernah, pernah. Pernah Heeh. itu yang kayak di Hong Kong kemarin tuh kayak gitu juga. Eh, Hmm. itu aku tuh kemarin itu mau ke bukit, aku lupa namanya, kayak naik naik skate tram, kayak naik Hmm. tram yang ke puncak itu, cuman tuh kan emang antri banget gitu kan Ya. waktu di Hong Kong. Nah, temen aku tuh kayak udah nyerah duluan, kayak Iya. udah udahlah nggak usah kesini aja yuk gitu. Sementara aku tuh kami tuh posisinya udah ngantri setengah jalan gitu dan kayak Hmm. sayang banget udah sejauh ini gitu kan. Terakhir akhirnya aku bilang ya udah kalau misalnya kayak gitu nggak apa-apa, pisah aja, pisah di sini aja, Ah, kalian mau kemana. iya. Akhirnya kita pisah, jadi kayak kita berunding karena udah dua kepala kan, maksudnya takutnya juga kalau misalnya aku ngikutin dia juga jadi yang nggak enak di dia, Iya. dianya stay juga nunggu, maksudnya tetap mengikuti rencana awal juga dianya nggak enak ke aku gitu kan, Hmm. jadi nggak enak. Jadi akhirnya ya udah kita pisah aja, nanti kita janjian di mana. Ya udah akhirnya kita jadi dua dua kelompok itu, jadinya pisah gitu. Menurut aku sih it's okay sih, nggak masalah sih, karena Apalagi kan, hal-hal kayak gitu ya. karena hal-hal kayak gitu biasa sih terjadi, karena kita tuh nggak bisa samain preferensi setiap orang. Maksudnya Iya. kalau menurut aku ini tuh worth it untuk ditungguin segitu lama, belum tentu menurut dia itu worth it gitu kan. Jadi Iya. kayak ya udah it's okay gitu. Jadi kalau Debbie sendiri perlu nggak briefing gitu antar teman, kesini dong, nanti kita kesini dong gitu. Karena kan eh, kalau kita belum pernah ke sana kan ada keinginan masing teman-teman itu yang pengen ke sana, tapi di kita nggak ada pikir ke sana gitu. Ada nggak seperti itu? Harus briefing dulu. Iya, biasanya sih kalau misal kebanyakan trip sih biasanya aku kan yang ngurusin itinerary segala macam. Oh iya, Mostly heeh. lah hampir semua trip itu aku. Jadi kayak biasanya Hamin satu hari sebelumnya aku selalu bilang besok kita kemari 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 kemari. Aku bilang kan kira-kira Mm, ada masukan nggak atau kira-kira ada yang punya rencana nggak gitu. Kalau misalnya mm, ada teman yang punya rencana ke suatu tempat yang misalnya aku udah pernah atau misalnya aku iya, udah tahu tempatnya. Cuman aku lihat lagi yang belum pernah ke situ seberapa banyak gitu. Jadi kayak iya. aku akan, kalau misalnya aku udah pernah dan emang lebih banyak yang belum, aku biasanya akan ngalah sih gitu. Heeh. Oke, udah Karena kita kan ke situ lagi gitu. karena preferensi orang beda-beda kan. Nanti ke sini ke sana Benar. kemari. Jadi Tapi jangan sampai, Hah? menurut aku nggak apa-apa sih kalau misalnya kita mendatangi satu tempat yang sama lebih dari satu kali, karena beda sama partner yang datang atau beda sama temen yang datang itu beda lagi experience-nya sih pasti. Ya, ada nggak tips buat Debbie dari Debbie sendiri sebagai traveler cewek bisa di-sharing ke traveler-traveler cewek yang lainnya yang belum pernah ini jalan-jalan, belum pernah kemana-mana, yang dan pengen soloers, pengen sendiri backpackeran, ada nggak tips yang bisa dibagi dari Debbie sendiri sebagai cewek? Hmm, Heeh. Kalau untuk followers cewek ya, um,
Tipsnya paling ini sih, benar-benar tahu aja sih kita mau Ya. kemana, tujuannya apa, itinerary-nya terus jelas. Terus kita juga harus realistis, itu tempat yang kita datengin emang ramah buat cewek, buat turis cewek sendirian kah? Karena kita bisa riset dulu ya, yang paling penting itu riset sih, kayak kita harus tahu tempat ini ramah nggak buat, kan nggak lucu juga ya, cewek sendiri ke India, yang nggak apa-apa juga kalau berani. Kalau aku sih belum berani itu. No, Ya no, kayak no, no. gitulah, kayak riset tempatnya, terus kayak harus tahu tujuannya, itinerary-nya yang jelas apa, naik apa, gitu-gitunya harus jelas sih. Gitu. Terus kayak persiapin, misalnya kayak duit itu dipecah-pecah tempatnya, jangan di satu tempat. Jadi misalnya ada once ada Ya, kejadian buruk, masih betul-betul. ada backup gitu kan. Terus kayak paspor atau apa tuh kayak perlu difotokopi terus disimpan di tempat yang berbeda sama dompet. Jadi kalau Ah, misalnya entah jeleknya hilang atau apa, kita iya. masih punya pegangan untuk bawa ke KBRI. Kita udah gitu Betul, kita betul. juga harus punya nomor KBRI gitu-gitu kita harus punya. Sama kita Ah, harus selalu update sih keberadaan kita sama orang terdekat kita gitu, sama iya. keluarga atau sama teman atau sama siapapun lah yang bisa jadi kita kabarin gitu kan. Hmm, Jadi mereka harus tahu selalu kita ada di mana karena kita sendirian kan, sendirian di iya. tempat orang jauh gitu. Nah, karena kan pertama kali cewek kan bingung mau kemana, nanti di sana gimana, khawatir kan, apalagi sendiri baru pertama ya kan. Penting nggak minta izin dari orang tua? Penting lah, karena Penting lah aku kan. juga kalau misalnya kayak kemarin ya, waktu sebelum COVID ini merebak, itu kan aku ada yang tiket bulan 4 ya. Itu kan Ya. belum tahu tuh awalnya bakal Mm-mm. heboh atau enggak. Makanya aku tuh bilang sama mamaku, tapi tuh udah COVID tapi belum rame banget. Jadi aku bilang, ini tiket aku bulan 4 gimana ya gitu. Terus mama aku bilang, nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Kata mama, ya udah karena dia bilang nggak boleh, ya udah aku nggak mau maksa lagi, ya udah oke gitu. Ada nggak satu tempat Debbie pengen banget datangin cuma belum kesampaian? Kemana? Banyak banget, Fas. Satu aja, satu aja, satu aja. Jawabnya banyak. Satu Norwegia kali ya, Norwegia karena Wow. aku pengen banget lihat aurora borealis Iya, kan. Itu salah orang di satu atas tuh. cita-cita travelingku, salah satu bucket list tertinggiku sih. Ah, Nggak harus gue sih, maksudnya kayak banyak beberapa negara lain yang bisa ngeliat aurora apa aja gitu. Rusia ah, juga kan bisa kan. iya. Entah yang mana, semoga semesta mendukung mestakung bisa ke sana sesuatu hari nanti. Nah, Debbie sendiri nih terakhir. Debbie sendiri paspornya kapan expire? Ini info nih setelah ini. Masih ingat? Terakhir ini aku baru perpanjang 2026 sih kayaknya. Oh, perpanjang Iya, sempat di tahun ini, baru perpanjang tahun lalu. 2025 ya berarti ya. 2025. 2019 kemarin aku perpanjang. Nah, info buat teman-teman semua, karena masalah COVID ini, paspor jadi yang ngurus-ngurus jadi nggak bisa, kecuali buat yang khusus kayak sakit, kayak yang memang Hmm, harus diurus tuh memang bisa gitu. Tapi kalau untuk umum kayak kita dari imigrasinya infonya nggak bisa gitu. Bukan nggak bisa ya, maksudnya belum ditiadakan bisa ya. sementara, ditiadakan sementara karena COVID ini gitu. Dan info terakhir, karena ada program new normal, jadi mereka meringankan gitu, melonggarkan peraturan itu, tapi tetap masih dalam pandemi ini masih ada, tapi tetap dalam dengan situasi yang dibatasi gitu. Dari info sendiri sih sekitar kalau 50 orang kuotanya per hari, paling 25 orang tuh diterima. Hmm. Tapi belum tahu kalau imigrasi Medan dibuka kapan. Tapi dari imigrasi pusat itu udah gitu. Tapi tetap tetap dia kalau antrian online itu masih ditutup, belum buka. Hmm. Kalau pandai sendiri sih paspor bulan bulan depan baru expire. Jadi ya, Oh, jadi nggak masalah sih gitu, nggak ada denda. Terus paspor yang udah jadi udah sempat ngurus tapi belum bisa diambil juga nggak expire gitu, infonya seperti itu buat teman-teman yang belum tahu. hmm. Oke, itulah interview kita, sharing experience dari Mbak Debbie. Nah, Mbak Debbie ini Thank punya you. Instagram, punya blog, boleh nggak di-share itu? Boleh sih nih blognya, cuman Nah, sempet nggak nih? Kalau mau coba ya, aku ya, share. ya. Ini blog aku namanya Debbie Nadia
wordpress.com. Jadi boleh main-main guys kalau misalnya mau cek-cek. Eh, nggak agak jarang sih nulis, cuman diusahain. Ini terakhir agak lama sih download apanya kemarin nulis terakhir, cuman ya mudah-mudahan sedikit membantu lah. Ini kemarin pengalaman aku waktu Vietnam. Iya. Terus Baterai tinggal ya, 2%. iya, baterai tinggal 2% nih, tinggal ini hotel, review hotel gitu-gitu. Jadi bisa main ya guys di debinadia.wordpress.com. Teman-teman juga bisa lihat linknya di video ini sama di link deskripsi. Instagram boleh di-share terakhir? Boleh. @debidu. Nah, teman-teman bisa lihat alamat websitenya sama Instagramnya di video ini sama deskripsi. Oke, terima kasih buat Mbak Devi atas travel experience-nya. Semoga membantu buat teman-teman ya yang pertama kali atau yang pengen ke Hong Kong gitu, dan teman-teman yang khususnya cewek pengen tahu infonya traveling dari view seorang cewek traveling itu gimana. Semoga membantu teman-teman semua. Oke, selamat malam Mbak Devi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.